Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Suraningsi dengan NIM 20200501020005 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi review mata kuliah analisis laporan keuangan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester analisis laporan keuangan. Pada video ini, saya mereview 6 bab materi, yaitu pada bab pertama pendahuluan laporan keuangan, bab kedua neraca, bab ketiga laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan modal sendiri, bab yang keempat laporan keuangan yang diperbandingkan, bab yang kelima analisis sumber dana penggunaan modal kerja, dan pada bab keenam analisis sumber dana dan penggunaan kas. Baik, langsung saja pada bab pertama, yaitu pendahuluan neraca. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah penyajian kinerja yang terstruktur dari perusahaan atau entitas usaha. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Tujuan dan manfaat laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui posisi laporan keuangan. Kedua, mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan. Yang keempat, digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah dicapai. Dan yang kelima, laporan sebagai alat komunikasi dan mengetahui informasi aset. Jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Merupakan laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang dibuat setiap satu periode yang menggambarkan perubahan aktiva bersih baik peningkatan maupun penurunan. Yang ketiga, laporan neraca atau balance sheet dibuat untuk mengetahui posisi dan informasi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu informasi terkait keluar masuknya aliran kas perusahaan. Kemudian keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan dibuat umum, yaitu laporan dibuat untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu. Yang kedua, proses penyusunan tidak terlepas dari transaksi dan pertimbangan tertentu. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data yang diambil berasal dari data masa lalu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif. Dan yang kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi. Pada bab 2, yaitu neraca. Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Lanjut, kegunaan laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan, yaitu informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang kedua, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan, dan untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Komponen neraca. Yang pertama, aktiva atau aset. Dibagi menjadi dua pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu nomor 1 tahun 2002, aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua, kewajiban atau liability. Berdasarkan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, modal atau equity, yaitu suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga atau entity. Tiga, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan ini menyajikan penghasilan selama satu periode dan beban untuk memperoleh penghasilan tersebut pada periode yang sama. Manfaat laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, memberikan gambaran dalam memprediksi kinerja masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko dan ketidakpastian kas pada masa depan. Lanjut pada laporan laba ditahan. Laba ditahan merupakan presentasi dari total laba selama satu periode yang sengaja disisihkan untuk pendanaan jangka panjang dan jangka pendek dari seluruh kepentingan untuk menjamin keberlangsungan partisipan perusahaan. Manfaat laba ditahan. Yang pertama, untuk membiayai operasional perusahaan. Yang kedua, untuk melunasi utang yang ada sebagai cadangan dana dan untuk investasi perusahaan. Yang ketiga, untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.
Laporan modal sendiri adalah penggunaan modal pinjaman yang bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Modal sendiri merupakan keputusan keuangan yang kompleks dan seorang manajer dapat menilai modal sendiri pada perusahaan dan memahami hubungannya dengan risiko, hasil atau pengembalian dana nilai. Bab yang keempat, laporan yang diperbandingkan. Yang pertama, laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Laporan keuangan merupakan informasi penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk melihat atau menilai prestasi yang dicapai suatu perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan yang diperbandingkan. Laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model, yaitu analisis horizontal, yaitu dapat mengetahui perubahan yang terjadi terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lainnya, misalnya kenaikan atau penurunan komponen perusahaan. Yang kedua, analisis statis, yang hanya membandingkan satu pos dan pos lainnya, yang hanya meliputi satu periode laporan keuangan saja. Bab 5 yaitu analisis sumber dana penggunaan modal kerja. Yang pertama, modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek untuk membiayai kegiatan operasional keseharian perusahaan. Jenis-jenis modal kerja yaitu modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal, dan modal kerja variabel dibagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, siklus, dan modal kerja darurat. Analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja merupakan analisis keuangan yang sangat penting bagi pihak manajemen perusahaan, penganalisis ataupun calon kreditur dari pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan. Tujuan analisis sumber dana dan penggunaan kerja yaitu untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana dibelanjakan. Dengan kata lain, adanya analisis tersebut dapat diketahui dari mana datangnya dana. Lanjut pada bab yang ke-6 yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Yang pertama yang kita harus ketahui pengertian kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau uang logam dan benda yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga terkadang pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas aset laporan keuangan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Yang pertama, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Dikemukakan oleh Gutmann bahwa jumlah kas yang ada di perusahaan hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Yang kedua, pertimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar. Jumlah kas minimal dari kas yang dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, adanya penjualan yang baik. Lanjut pada sifat laporan dan penggunaan kas. Sifat laporan penggunaan kas memberikan ringkasan transaksi laporan keuangan selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tersebut. Laporan dana dan penggunaan kas dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber yang ada, sedangkan bagi para kreditur atau bank dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan mengembalikan pinjamannya. Itulah isi dari materi saya yang telah saya jelaskan. Semoga setelah ini ada ilmu yang bermanfaat untuk dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.